Ramalan Sabtu Palon datang bersama Satrio Piningit. Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu, kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari zaman Eden yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabtu Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah jadi jauhan, harap-harapan, dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol. Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong paduka, begitu katanya. Sabtu Palon mengaku telah mengasuh 2003 lebih raja-raja Jawa, namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabtu Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar, yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara mata. Di dalam serat Dharma Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sabtu Palon menegaskan bahwa dirinya akan datang lagi ke tanah Jawa untuk menyadarkan manusia Jawa kepada ajaran agama yang benar, datang bersama dengan manusia asuhannya yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit, datang setelah terjadinya koro-koro, bencana alam yang membinasakan banyak manusia. Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu, kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati, Satrio Piningit. Satrio Piningit, atau kita menyebutnya sebagai Ratu Adil, adalah calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman Eden kepada zaman pencerahan. Ada yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda, yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua. Lalu siapakah Satrio Piningit yang dimaksud Sabtu Palon? Di ramalan Cibaya yang dikemukakan Raden Ngabahi Ronggo Warsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, akan ada 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Ginunjuro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumut Sumela Atur, Satrio Lelono Tanpong Rame, Satrio Piningit Hamong Tuwo, Satrio Boyong Pembukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Serat Kolotito Ronggo Warsito pada buku 258 menyebutkan bahwa kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib, yang mempunyai sifat-sifat utama, datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Sabtu Palon menyatakan Satrio Piningit akan muncul, ditandai meletusnya gunung berapi dan memundahkan lahirnya ke barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau Kaurup Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Akhir kisah Nusantara kembali memasuki zaman kemasan agama Budi. Keseimbangan kosmis tercipta dan terwujud Gemaripah Lojinawi. Lalu siapakah sang Satrio Piningit itu? Bersabarlah, waktunya akan segera tiba dan kita akan saksikan Indonesia menuju kejayaannya. Seperti yang kita ketahui, alam Indonesia memasuki tahun 2023
diprediksi mengalami banyak bencana. Buku Sabtu Palon, karya Sri Wentala Ahmad, bahwa akan datang seorang Sadra Piningit sebagai Ratu Adil yang telah diasuh oleh Kiai Semar, Kiai Bodronoyo, Kiai Noyontoko, Kiai Bojogati, dan Kiai Ismoyo. Tujuannya adalah menjadikan Nusantara, khususnya Indonesia bangkit, telah tertulis dalam surat Musaror Jayabaya, karangan Sunan Giri, bahwa Sadra Piningit Sang Putra Batara Indra akan muncul diasuh oleh Sabtu Palon. Terdapat suatu pendapat bahwa kemunculan Sang Putra Batara Indra juga diasuh oleh Noyo Genggong, namun pendapat lain menyebutkan bahwa Noyo Genggong merupakan nama lain dari Sabtu Palon. Berdasarkan kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa, Kiai Semar yang dimaksud adalah identik dengan Sabtu Palon atau Noyo Genggong. Dengan demikian, waktu kemunculan Sabtu Palon identik dengan waktu kemunculan Sadra Piningit atau Ratu Adil. Waktu kemunculan mereka sesudah terjadi Koro-Koro atau zaman Kalabendu. Lantas bagaimana peristiwa Koro-Koro yang merupakan tanda bakal munculnya Sabtu Palon dan Sadra Piningit si Ratu Adil menurut Serat Sabtu Palon? Adapun 10 tanda kemunculan Sabtu Palon dan Sadra Piningit sebagai Ratu Adil yang sangat mengerikan, bahkan menyerupai ambang kiamat. Di antaranya, gunung berapi akan menggelegar dan meletus dahsyat dengan lahar mengalir ke arah barat daya. Lahar tersebut seolah menyengat dan tidak sedap untuk hidung setiap manusia. Banyak pedagang menderita kerugian karena dagangannya tidak laku. Banyak petani yang menderita kerugian karena penghasilannya habis digunakan untuk menutup modal operasionalnya. Tanah yang diperah secara paksa dan diolah dengan pupuk kimia semakin tidak subur dan berkurang hasilnya. Banyak hama, misalnya hama wareng atau tikus, yang menyerang berbagai tanaman hingga para petani merugi sangatlah besar. Banyak pemimpin hanyut dalam arus zaman hingga rakyat kecil hidup menderita, berduka cita, dan merasakan kepedihan yang sangat dalam. Orang-orang yang bekerja merasakan hasilnya tidak cukup, sehingga banyak praktek korupsi, pencurian, perampokan, penipuan, dan kejahatan lainnya. Banyak orang dari kalangan elit bersedih hati karena banyak hal, semisal perusahaannya mengalami kebangkrutan, banyak pencurian kayu, dan perusakan hutan secara liar. Akibatnya adalah banjir bandang yang akan menyengsarakan banyak orang, serta merusak rumah, jembatan, dan bangunan lainnya. Upah pekerjaan sangatlah rendah karena jumlah pekerja membludak, sementara mata pencarian berkurang.